Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Saya Ilan Munawar. Saya di sini akan sedikit menjelaskan terkait dari PSAK 101 dan 102 guna memenuhi tugas mandiri dari Bapak Ahmad Sudin. Di sini saya akan sedikit membahas, memang tidak secara menyeluruh untuk pembahasan pada kali ini, tapi saya ini ingin sedikit berfokus dan memahami terkait apa yang telah saya pahami terkait konsep dasar dan praktek akuntansi. Nah, langsung saja kita karena kita terbatas oleh waktu, saya ingin sedikit mengulas kembali terkait konsep dasar dari PSAK 101 dan PSAK 102. Nah, di sini ada yang namanya konsep dasar, dimana pengungkapan informasi dalam laporan tahunan merupakan salah satu cara bank syariah untuk menciptakan budaya transparan dan menunjukkan tanggung jawab serta kepatuhannya kepada prinsip syariah itu sendiri. Pernyataan standar akuntansi keuangan atau kita biasa singkat sebagai PSAK ini merupakan sebuah pedoman dalam melakukan praktek akuntansi di mana uraian materi di dalamnya ini sudah mencakup hampir seluruh aspek yang berbicara dengan akuntansi. Saja itu merupakan sedikit atau sepenggal dari konsep dasar PSAK atau biasa disebut sebagai laporan keuangan syariah. Nah, lanjut ke pembahasan kedua, yaitu PSAK 101, yang mana PSAK 101 ini kita berbicara terkait laporan keuangan syariah. Nah, PSAK 101 sendiri ini pertama kali dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau bisa disebut sebagai DSAK, yang mana pengaturan dari PSAK 101 ini merupakan penyempurnaan dari PSAK sebelumnya, yaitu PSAK 59. Nah, PSAK 101 ini dibentuk atau dikeluarkan oleh DSAK ini pada tanggal 27 Juni tahun 2007. PSAK 101 ini juga disebutkan bahwa laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari proses keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas syariah. Tujuan laporan keuangan ini adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi besar pengguna laporan keuangan dalam membuat sebuah keputusan yang ekonomi. Nah, adapun di sini juga ada sedikit karakteristik dari laporan keuangan syariah yang memang sudah menjadi ciri khasnya tersendiri. Nah, yang pertama ini ada laporan keuangan yang dibuat secara periode, pada dasarnya merupakan interim report atau laporan yang diakui dalam waktu tertentu yang sifatnya sementara dan bukan merupakan laporan yang final. Nah, di sini juga untuk laporan dari laporan keuangan syariah atau PSAK yang diatur oleh PSAK 101 ini ada laporan interim report atau laporan yang memang hanya sifatnya sementara dan secara keputusan ini belum final. Jadi misal seperti dalam satu periode 1 tahun, tapi di 1 bulan atau 2 bulan pihak audit atau si pelaporan yang membuat laporan keuangan ini melakukan sebuah pelaporan atau pencatatan, tapi itu keputusannya belum final. Nah, dan yang kedua ada laporan keuangan yang menunjukkan angka dalam rupiah yang kelihatannya bersifat pasti dan tepat, tetapi sebenarnya dasar penyusunannya dapat
dengan standar nilai yang mungkin berbeda dan bisa berubah-ubah. Nah, standar laporan keuangannya ini harus dalam bentuk angka rupiah yang memang sifatnya harus pasti dan tepat sesuai dengan apa yang memang transaksikan. Nah, yang ketiga itu laporan keuangan tidak dapat mencerminkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi posisi atau keadaan keuangan perubahan di perusahaan, karena faktor-faktor tersebut tidak dapat dinyatakan dengan satuan uang. Nah, lanjut yang kedua, ini ada yang namanya PSAK 102 atau PSAK 102. Dimana pada awalnya juga PSAK 102 ini merupakan dikeluarkan oleh namanya DSAK atau Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Nah, pada tanggal yang sama dengan dikeluarkannya PSAK 101, yaitu pada tanggal 27 Juni tahun 2007. Dimana akuntansi 102 ini membahas terkait akad murabahah yang ada di perbankan syariah. Dimana akuntansi murabahah atau PSAK 102 ini merubah pedoman sebelumnya, yang mana pedoman sebelumnya ini bukan 102 tetapi PSAK 59, sama halnya dengan PSAK 101. PSAK 102 ini merupakan penyempurnaan dari pedoman sebelumnya, yaitu PSAK 59. Nah, berdasarkan ini juga dikeluarkannya oleh DSK juga. Nah, DSN-MUI atau Dewan Syariah Nasional ini mendefinisikan murabahah ini sebagai transaksi jual beli. Transaksi jual beli barang di mana penjual menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan laba yang memang agak sedikit berlebih. Nah, adapun untuk PSAK sendiri, PSAK 102 ini dengan memaknai atau akuntansi murabahah ini sebagai akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang memang harus disepakati terlebih dahulu. Jadi keuntungan yang lebih dari awal pembelian dari si pedagang ini harus disepakati terlebih dahulu sebelum membuat sebuah keuntungan yang lebih. Nah, dalam pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK 102 ini disebutkan bahwa murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Nah, mau dipesan ataupun tanpa pesanan. Nah, dalam artian murabahah ini merupakan transaksi, ini bisa online, bisa offline lah kalau hari ini seperti itu. Nah, lanjut ada perlakuan akuntansi. Nah, di sini ada perlakuan akuntansi. Perlakuan akuntansi yang pertama itu perlakuan akuntansi dari PSAK nomor 101. Nah, di sini ada pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Nah, yang pertama yang akan kita ulas itu terkait dari pengungkapan. Nah, dalam akuntansi, pengungkapan merupakan sebuah proses dalam penempatan untuk memenuhi kriteria pencatatan dalam suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi, sehingga kejadian atau peristiwa tersebut akan menjadi bagian dari yang melengkapi aset, umur aset, kewajiban ekuitas, pendapatan, dan beban yang nantinya akan ditempuh pada proses keuangan dan ekuitas pelaporan yang bersangkutan. Yang kedua itu ada pengukuran. Dalam akuntansi, pengukuran merupakan sebuah proses dalam penempatan nilai uang guna mengakui dan memasukkan pada setiap pos pada laporan keuangan. Nah, pengakuan ini terhadap pos-pos laporan keuangan ini menggunakan mata uang rupiah dan transaksi yang menggunakan mata uang asing maka harus dikonversikan terlebih dahulu untuk kemudian wajib dinyatakan dalam uang rupiah. Nah, di sini untuk pengukurannya, prosesnya penempatan nilai uang guna mengakui dan memasukkan
pada setiap pos dari laporan keuangan. Nah, pengakuan tersebut di sini hanya berlaku pada nilai rupiah. Nanti ketika ada memang transaksinya ini menggunakan mata uang asing, ini harus dikonversikan terlebih dahulu menjadi mata uang rupiah, baru bisa dicatat kembali. Nah, di sini juga ada yang namanya penyajian. Penyajian di sini merupakan sebuah proses penempatan pada suatu akun yang dilakukan secara terstruktur pada laporan keuangan, akun aset, kewajiban dan ekuitas yang yakni disajikan dalam laporan neraca, akun pendapatan dan beban disajikan dalam laporan laba rugi. Nah, pengungkapannya bagaimana? Pengungkapannya dalam akuntansi ini merupakan sebuah penjelasan yang dibuat secara naratif yang menyangkut angka-angka yang tertera laporan neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas. Penjelasan yang dibuat secara naratif dalam pos-pos laporan keuangan diungkapkan dalam kod atau catatan laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini mencakup informasi yang memang mengenai kebijakan akuntansi untuk digunakan oleh entitas dan informasi lain yang diwajibkan dan dianjurkan untuk mengungkapkan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar. Itu merupakan penjelasan dari adanya pengukuran, penyajian, pengungkapan dari PSAK 101. Nah, lanjut ke perlakuan akuntansi dari PSAK 102 atau akuntansi murabahah. Nah, di sini untuk pengakuan dan pengukuran ini dibagi menjadi dua, yaitu pengakuan dan pengukuran untuk akuntansi penjual, lalu ada pengakuan dan pengungkapan dari akuntansi pembeli. Nah, yang pertama di sini memang sangat banyak poin-poinnya, tapi saya mencoba meringkasnya dalam satu narasi. Yang pertama ini pada saat perolehan persediaan murabahah diukur pada biaya diukur untuk oleh perolehan juga. Nah, nanti setelah pengakuan awal persediaan murabahah diukur pada biaya perolehan atau nilai realisasi neto atau nilai yang memang belum bersih, mana yang lebih rendah. Nah, jika nilai ketika belum sudah diukur secara bersih, diakumulasikan secara total, persediaan murabahah ini lebih rendah daripada pembiayaan yang diperoleh, maka selisihnya ini diakui sebagai kerugian dari pihak penjual. Nah, lanjut ke pengakuan dan pengukuran menurut akuntansi pembeli. Nah, di sini untuk pembeli, yang pertama ini ada utang yang timbul dari transaksi murabahah tangguh diakui sebagai utang murabahah sebesar jumlah yang wajib dibayarkan. Yang pada dasarnya ketika hutangnya besar 100 juta, nah untuk pelaporan atau pengakuannya yang memang dituliskan di laporan keuangannya ini 100 juta saja. Yang kedua itu biaya perolehan dari aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diukur pada beberapa poin. Yang pertama itu ada harga pembeli ditambah biaya transaksi jika murabahah secara tunai. Nah, nanti jika ketika pembiayaannya secara tunai, harga pembeli ini ditambah dengan biaya transaksinya. Jadi harga pembeli atau harga awal ini dijual secara harga yang memang sudah disepakati. Nah, yang kedua ini ada biaya perolehan tunai. Jika melalui murabahah tangguh, selisih antara harga beli dan biaya transaksi dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban murabahah tangguhan. Jadi ketika nanti ada yang berhutang atau murabahah jual beli yang ditangguhkan atau dikredit dan lain sebagainya, nah untuk catatan keuangannya ini dicatat sebagai beban murabahah tangguhan itu. Lalu ada yang namanya di poin keempat yaitu penyajian. Penyajian di sini ini ada beberapa poin. Yang pertama ini utang murabahah ini disajikan sebesar nilai neto atau nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo utang murabahah
dikurangi penyisihan kerugian piutang. Ada yang kedua yaitu pendapatan murabahah, tangguhan, dan biaya transaksi disajikan sebagai penguram atau kontrak account yaitu piutang murabahah. Nah, beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang atau kontrak account utang murabahah. Nah, lalu ada poin yang terakhir yaitu pengungkapan, yang mana beban-beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang atau utang murabahah juga. Ini disajikan dengan beberapa poin. Yang pertama ini ada harga perolehan aset murabahah, lalu ada janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban ataupun bukan. Nah, pengungkapan yang disajikan sesuai dengan PSAK 101 atau penyajian laporan keuangan. Ada yang poin yang kedua yaitu pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah tetapi tidak terbatas. Pada saat ini nilai-nilai tunai aset yang diperoleh oleh transaksi murabahah, ada yang jangka waktu murabahah tangguh, dan ada juga pengungkapan yang diperluas sesuai dengan PSAK 101. Nah, itu merupakan sebuah penjelasan dari PSAK 101 dan 102. Nah, sebelumnya mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.